Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Mahendra dengan NIM 23122040 dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal yang telah saya buat, yaitu dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Web dengan Penerapan Algoritma K-means Clustering untuk Pemetaan Layanan Masyarakat. Dan studi kasus kali ini saya melakukan penelitian di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Agenda presentasi, apa aja yang akan dibahas? Pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, tujuan dan manfaat. 3, landasan teori. 4, metodologi. 5, penerapkan K-means. Dan 6, rencana pengujian. Selanjutnya, pendahuluan. Latar belakang. Sedikit singkat tentang Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, merupakan pusat pemerintahan kabupaten dengan kepadatan penduduk tinggi sehingga volume layanan administrasi cukup besar. Pelayanan administrasi masih dilakukan secara manual. Akses informasi bagi masyarakat masih terbatas dan belum ada basis data terpusat dan terstruktur. Alokasi sumber daya pelayanan belum berbasis data. Jadi, solusi yang diusulkan, sistem informasi pelayanan administrasi desa berbasis web PHP plus MySQL yang merekam data pengajuan layanan masyarakat secara struktur dan memiliki nilai tambah, K-means clustering. Data pengajuan layanan diolah dengan algoritma K-means untuk memetakan kebutuhan layanan masyarakat ke dalam 3 klaster. Membantu perangkat desa menetapkan prioritas kebijakan secara objektif. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Perancangan sistem. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pelayanan administrasi desa Parit Baru berbasis web. 2. Implementasi K-means. Bagaimana mengimplementasikan algoritma K-means clustering pada data pengajuan layanan untuk memetakan kebutuhan layanan masyarakat ke dalam beberapa klaster guna mendukung pengambilan keputusan perangkat desa. Batasan masalah. Pertama, cakupan wilayah. Yang kedua, periode data. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, atribut clustering. Yang kelima, algoritma. Dan keenam, pengujian sistem. Tujuan penelitian: merancang dan membangun sistem. Dan kedua, mengimplementasikan K-means. Manfaat penelitian: bagi Desa Parit Baru, sistem yang mempermudah pengolahan administrasi digital secara pemetaan kebutuhan layanan dan sebagai dasar pengambil keputusan. Bagi masyarakat, mempermudah akses layanan administrasi desa tanpa harus langsung datang ke kantor desa. Bagi peneliti, menambah pengalaman merancang sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dengan metode data mining. Penelitian terdahulu, di sini saya menggunakan referensi jurnal atau paper dari Warisa dan Nur Rahman dan judul Clustering Penerimaan Bantuan di PKH di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, dengan seleksi fitur decision tree di tingkatan performa cluster DBI minus 0,865. Dan yang kedua, Ikhwan dan Aslami tahun 2020, manajemen bantuan sosial di Kecamatan Medan Tembung. K-means efektif menentukan prioritas penerimaan bantuan. Said David Yunus, fokus penelitian dana bantuan berdasarkan kondisi ekonomi dan terbentuk 3 klaster RTHM, RTM, dan RTSM. Yang ketiga, proses data mining. 1. Data cleaning, data integration, data extraction, transformasi, mining process, pattern evaluation, dan knowledge presentation. Algoritma K-means.
Metode clustering non-hierarki yang mengelompokkan data ke dalam klaster berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik dengan menghitung jarak setiap data ke titik pusat centroid atau klaster. Tentukan centroid awal, hitung jarak, kekompakan data, dan perbarui centroid. Arsitektur sistem yang diusulkan: masyarakat, sistem web, basis data MySQL, dan K-means clustering, dashboard admin. Kebutuhan fungsional: di sini terdapat beberapa kebutuhan fungsional seperti pendaftaran, menampilkan informasi, mengajukan layanan, menerima aspirasi, mengolah data dengan algoritma K-means clustering, menampilkan hasil pemetaan klaster, tabel, dan grafik, menghasilkan laporan rekapitulasi pelayanan, dan terlibat beberapa masyarakat dan admin desa. Metode pengembangan waterfall. Tahap pengembangan dilakukan secara berurutan sistematis sesuai ruang lingkupan penelitian yang sudah ditentukan sejak awal. Analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi coding, pengujian, pemeliharaan. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Tahapan penerapan K-means pada sistem: menentukan atribut data, menentukan jumlah klaster, menentukan centroid awal, menghitung jarak data ke centroid, mengelompokkan data ke klaster, memperbarui nilai centroid dari rata-rata anggota klaster baru. 7. Mengulangi hingga tidak ada perubahan anggota klaster konvergen. 6. Perancangan sistem dan rencana pengujian, use case diagram, activity diagram, ERD, dan rancangan antarmuka. Terima kasih, saya Muhammad Fikri Mahendra dari Prodi Teknik Informatika. Mohon arahan, masukan, dan bimbingan dari Bapak Ibu penguji. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.